Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNF TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan para pemirsa sekalian masih tetap istiqomah dalam berpuasa Ramadan. Dan seperti yang kita tahu bahwa tujuan daripada berpuasa Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan, politik dan spiritual. Politik dan spiritual. Politik dan spiritual. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hari ini perkembangan dunia politik di negeri ini makin memanas, dan pada tanggal 18, 19, 20 ini adalah detik-detik pengumuman dari KPU yang tentunya ini akan menjadi penentuan masa depan Republik Indonesia terkait dengan presiden siapa nanti yang akan memimpin negeri ini. Tapi di tengah-tengah isu politik yang memanas, di situ juga kita ada bulan puasa, yang mana dalam bulan puasa ini harus menahan diri dari rasa lapar, haus, amarah dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam kita ingin tanya-tanya kepada tokoh pergerakan Islam, Ustadz Irwan Saifullah. Subhanallah. Bagaimana saat menyikapi mengkaitkan antara kondisi politik yang sekarang ini ada di negeri ini dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketakwaan kepada Allah, khususnya di bulan puasa pada tahun ini. Ya. Alhamdulillah, barakallah sobat MNF TV yang berbahagia di bulan Ramadan ya tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ya Anda semua, kita semuanya selalu ya di jalan takwa dan ditingkatkan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Arif Nugroho tadi ini, ya semoga di bulan Ramadan kali ini ada peningkatan pengaruh ketakwaan kita di dalam dimensi spiritual dan politik. Yang pertama ini Ustaz Arif ya, kita coba mengulas sedikit kenapa ada istilah spiritual dan politik. Ya. Memang istilah ini digunakan untuk sedikit menjelaskan secara gamblang dan secara sistematis bahwa iman dan takwa itu memang memiliki dua kekuatan yang mampu menggerakkan umat. Yang pertama adalah dimensi spiritual yang seringkali disebut dengan ruhiyah gitu ya. Nah, jadi ada dimensi spiritual yang ini merupakan dorongan atau kekuatan yang lahir dari ruhiyah, dari keimanan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketakwaan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan akan barokah, rahmat, taufik dan karomah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kekuatan yang ruhiyah yang spiritual gitu ya. Nah, tapi juga ada dimensi politik. Ya, politik sendiri dari sisi bahasa itu memiliki makna adalah sasa yasusu siasatan. Jadi mengurusi, memimpin, mengatur. Ya, secara istilah adalah riayatus sunil ummah dakhiliyatan wa kharijiyatan bihukmin muayyanatin. Jadi mengurusi seluruh urusan umat baik dalam negeri maupun luar negeri dengan hukum tertentu, yakni hukum
Islam. Jadi kita ini menyelesaikan berbagai macam persoalan umat dengan hukum Islam, itulah politik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kita kembali kepada topik kita oleh Ustadz Arif Nugroho, bahwa takwa ini adalah menjadi tujuan kita ini berpuasa. Disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Nah, ini tujuan adalah takwa. Nah, ayat ini ya, para ulama banyak menjelaskan di akhir ayat ini ada takwa, ini menunjukkan takyid, ada peneguhan, ada penegasan, ada penguatan. Ya, orang yang sholat itu pasti di situ ada takwa. Baik itu takwanya itu tipis, sedang atau tinggi. Betul. Gitu. Orang yang sodako pasti ada takwa di situ. Lebih-lebih ini puasa. Orang berpuasa itu pasti bertakwa. Tapi bisa tipis, bisa sedang, bisa tinggi. Kenapa kok masih dilekatkan kata takwa? Sudah bertakwa tapi masih diulangi lagi kata takwa itu, digandengkan. Nah, ini menunjukkan ada takyid, ada penegasan, peneguhan, penguatan gitu. Ya, tentang pentingnya takwa. Dengan kata lain, segala kehidupan kaum muslimin ini baik dan buruk ditentukan oleh takwanya. Hebat atau tidak ditentukan oleh takwanya. Istimewa atau hina ditentukan oleh takwanya. Dan secara spiritual ini, secara ruhiyah, ditolong atau tidak oleh Allah sangat ditentukan takwanya. Diberikan rahmat, barokah, taufik, dan juga nasrullah sangat ditentukan oleh takwanya. Termasuk ditakdirkan oleh Allah. Kalau dengan takwa dia akan mulia, akan istimewa. Kalau dia tidak ada takwa dia akan hina. Nah, begitu Ustaz tadi. Coba kita kasih contoh biar ilustrasi jelas. Ini ya, coba. Orang yang berkuasa itu kalau dengan takwa maka dia akan menjadi mulia. Kalau tidak ada takwa dia akan menjadi hina. Contoh Fir'aun. Fir'aun ini kekuasaannya paling hebat dia itu. Dia memang keturunan dari raja-raja. Dia memang diktatornya penuh. Semuanya itu dikuasai. Hartanya banyak ketika itu. Ya, jadi dia keturunannya hebat. Hartanya sangat banyak. Kemudian kekuasaannya sangat kuat. Sampai dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling agung. Nah, ketika dia ngomong begitu itu iblis itu terpingkal-pingkal gitu ya. Menurut para mufassir itu. Ya apa Fir'aun ini? Wong aku saja nih ketemu Allah SWT enggak berani ngomong begitu, kok dia itu loh ngomong begitu kan. Nah, tapi faktanya dijatuhkan oleh Allah SWT. Bahkan kehinaan dia itu sampai sekarang. Misalnya nanti ada pelantikan presiden ya. Misalnya ini 02. Jadi misalnya saja, ya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkanlah arahan, pidato dan pernyataan dari Presiden Fir'aun Indonesia. Gitu. Kira-kira pembawa acaranya itu ditangkap atau tidak kalau mau begini?
Ini saking hinanya Fir'aun sekarang ini menjadi label kehinaan, label kemungkaran, label apa namanya, kezaliman. Saking besarnya, bahkan ini disetarakan tadi dengan dia memang temannya iblis. Ini karena tidak ada takwa. Itu. Oh, itu kan kekuasaan saat memang berbahaya. Oke, kaya, orang kaya. Siapa paling kaya di dunia? Ketika itu. Juga disebutkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran. Itu adalah Qarun. Coba, Qarun itu kalau berjalan itu diiringi dengan dayang-dayang 300 orang. Pakaiannya mewah, cantik-cantik. Ada kendaraannya, coba. Dan dikawal dengan hampir 4.000. Tapi dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat ketika diperintahkan Nabi Musa. Berkali-kali diingatkan, dia tidak mau. Sampai akhirnya Nabi Musa sudah tidak tahan lagi, disampaikanlah kepada Allah, sudah tidak kuat, silakan ya Allah diberikan azab. Maka ketika itulah ya Allah SWT memerintahkan sudah untuk mendoakan kepada Fir'aun dan akan dikabul oleh Allah SWT, sehingga Nabi Musa berdoa agar bumi itu memakan Qarun dan bergetar ketika itu. Dan akhirnya semuanya tidak tersisa itu. Ini akibat kekayaan yang luar biasa tanpa takwa. Dan sampai sekarang kalau ada barang-barang yang hilang ditemukan itu namanya barang Qarun. Saking hinanya gitu loh. Ya, misalnya Ustadz Arif Nugroho ketemu dengan orang yang kaya raya di negeri ini misalnya, Pak, Bapak termasuk Sultan ya? Oh iya, saya Sultan, bahkan saya ini konglomerat. Luar biasa ya. Kalau begitu Bapak ini Qarun Indonesia ya. Gitu, kira-kira marah nggak orang itu? Marah lah. Saking hinanya itu. Sampai sekarang pun kehinaan itu dilekatkan oleh Allah SWT. Sebaliknya ketika di situ ada takwa, luar biasa. Ya. Walaupun dia miskin, ketika dia ada takwa, maka dia ditakdir oleh Allah SWT pasti akan mulia. Ketika dia kaya, maka dia akan dermawan. Ketika dia itu orang yang sakit-sakitan, tapi dia itu akan gembira. Ketika dia sehat, juga dia akan menggunakan kesehatan. Ketika dia menjadi pejabat, dia akan membuat undang-undang kebijakan sesuai dengan syariat Islam dan akan dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, satu contoh saja bagaimana Bilal, seorang budak. Ya, ketika dia disiksa, ketika dia ketahuan masuk Islam, singkat cerita disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ya, wahai Bilal, kamu harus keluar dari agamanya Muhammad. Kalau tidak, kamu tidak akan aku beri makan. Tetap saja dia mengatakan ahad, 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 Allahu ahad. Ya, kalau kamu masih tetap begitu, maka kamu tidak akan aku beri makan dan aku pukuli. Tetap saja dia mengatakan ahad, 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 la ilaha illallah wallahu ahad. Wahai Bilal, kalau kamu masih tetap begitu, maka kamu tidak akan aku kasih makan, aku pukuli dan aku tumbuk dengan batu di terik panas matahari. Apa yang dikatakan oleh Bilal? Ya, seandainya ada kata-kata yang lebih menyakitkan dari kata ahad ini, pasti akan aku katakan kepadamu. Luar biasa, karena ada takwa dan iman ini. Sehingga singkat cerita Umayyah bin Khalaf itu mengatakan, sesungguhnya yang menyiksa Bilal itu saya, tapi sesungguhnya yang tersiksa itu saya. Hebatnya takwa itu, ya. Apalagi takwa ada di dalam diri ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, waya raya negara itu. Nah begitu Ustadz Arif, bagaimana takwa itu menimbulkan dampak spiritual yang menjamin orang itu mulia, istimewa, dan derajatnya tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, maka bagaimana saat mengkaitkan antara ketakwaan dengan politik? Nah, ini kan kita masyarakat itu seringkali kemudian kalau soal ketakwaan ya di masjid saja, sementara politik ya urusan orang yang
di pejabat-pejabat negara kan gitu. Nah, apakah kemudian sebenarnya di dalam Islam juga mengatur dalam hal politik itu, Ustaz? Iya. Nah, banyak juga nas-nas yang lain yang menjelaskan tentang ketakwaan ini. Kemudian Allah SWT menyandingkan dengan berbagai macam jalan keluar, berbagai macam kebaikan dunia. Ya, salah satunya di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah menegaskan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ya, cari barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Nah, luar biasa. Di dalam ayat yang lain dikatakan surat apa? Ya, surat Al-A'raf ayat 96. Ya, barang siapa yang beriman dan suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan diberikan rezeki yang luas dari langit dan bumi dan dari segala arah yang tidak bisa diduga. Diberikan rezeki, diberikan barokah. Itu ketika iman itu dan takwa ada di dalam segala macam dimensi. Jadi kalau ada iman dan takwa di dalam ekonomi, maka negara itu akan menjadi sejahtera, kaya raya. Kalau ada di dalam sistem pemerintahan, maka iman dan takwa itu menjadi pemimpin itu adil. Ya, demikian juga kalau ada di dalam sistem sosial iman dan takwa itu, maka seluruh berbagai macam kerusakan, ya, gay, lesbian, seks marital, ya, apalagi narkoba, ekstasi akan sirna menjadi generasi yang mulia. Nah, jadi takwa ini adalah menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah. Dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT juga disebutkan, ya, oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, ini ulama, ya, soko guru kita, ulama besar, ya, di dalam bidang tasawuf, ya. Dia mengatakan ketika, ya, seseorang itu barang siapa yang dia itu membuka, ya, pintu niat baik satu saja, maka Allah menegaskan, ya, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Maka Allah SWT akan membukakan bagi dirinya itu, ya, 70 pintu taufik, 70 pintu kebaikan. Coba, luar biasa ini. Jadi kalau kita ini membuka satu pintu saja kebaikan, maka Allah akan membuka 70 pintu kebaikan. Luar biasa. Jadi kalau kita melaksanakan syariat Islam yang itu pintu berjuta-juta pintu kebaikan, maka akan ditutup, ya, bermiliar-miliar pintu keburukan atau dibuka bermiliar-miliar pintu kebaikan. Nah, ini yang istimewa bagaimana Islam itu. Maka Islam ini memiliki dimensi politik, yakni yang akan mengurusi dan menyelesaikan seluruh persoalan umat dengan hukum Islam. Gitu. Jadi hukum Islam inilah yang akan membuka segala macam kebaikan dan menutup segala macam pintu keburukan. Dalam istilah yang modern inilah politik. Menyelesaikan segala macam. Gitu. Ya. Maka kita ini punya problem apa? Beras mahal, gampang itu. Ya, bagaimana beras menjadi murah? Maka disitulah diharamkan adanya mafia dan tengkulak dan oligarki yang menimbun menjadikan harga beras mahal. Disitulah juga akan terjadinya horor penipuan para penipu, ya, penimbang penjual-penjual yang dia
mengganti jenis beras, ya, mengakali jenis beras, tidak akan terjadi, hilang. Di sisi yang lain, ya, petani-petani itu akan diberikan subsidi pupuk, bibit. Jadi dia tidak kesulitan pupuknya murah, bahkan bibitnya murah. Bahkan kalau tidak punya, wajib diberikan gratis oleh negara, tidak mampu beli, ini hukumnya. Nah, kalau bibit kemudian pupuknya menjadi murah atau gratis, kemudian tempat lokasinya gratis, kira-kira gampang atau tidak petani untuk? Gampang. Nah, karena gampang itulah maka akan produksi besar-besaran oleh para petani. Apalagi kemudian tengkulak oligarki dan penjual yang jahat tadi sudah tidak ada, maka harga beras mengikuti pasar. Betul. Artinya pasti lebih tinggi harganya dibanding produksinya. Untung tidak? Untung. Wow, ternyata anaknya banyak, kelahirannya itu banyak, kemudian berasnya kurang. Negara harus membuka lahan pertanian. Menurut, ya, Ustadz Muhammad Ishaq, kalau dibuka 1 hektar, ya, 1 hektar lahan ternyata menghasilkan 5 juta ton beras. Biaya untuk membuka 1 juta lahan hektar tadi itu cuma 15 sampai 20 triliun. Irigasi, biaya orang mencangkul, biaya pupuk, biaya pembibitan, teknologi pertaniannya semuanya cuma 15 sampai 20 triliun saja. Sedangkan kalau 5 juta ton dijual paling murah sekarang, beras paling murah yang enak ini sudah 17 ini, Bung Arif. 8.000 saja. Kali 5 juta ton 40 triliun. Berarti kalau biaya paling mahal itu 20 triliun, untung berapa? Wah, untung banyak banget. Untung 20 triliun. Inilah syariat Islam yang akan menyelesaikan, atau dalam dimensi Islam politik tadi. Jadi seluruh persoalan apa saja, beras mahal, bensin mahal, minyak mahal, ya, kemudian garam mahal, semuanya itu bisa diatasi dengan sistem Islam atau syariat Islam. Nah, dengan kata lain, kalau sistem ekonomi Islam diterapkan, maka akan terwujudlah negara itu kaya raya dan sejahtera. Kalau sistem pemerintahan Islam diterapkan, maka negara itu akan bersih dari korupsi, ya, pemimpinnya menjadi adil, tidak zalim, tidak menindas. Kalau diterapkan sistem sosial Islam, maka masyarakatnya akan menjadi adabnya bagus, akhlaknya bagus, tidak lagi ada gay, lesbian, seks marital, atau obat-obat terlarang, narkoba, sekarang bandar narkoba. Sistem pendidikannya itu bagus, akan lahir generasi-generasi Qurani, dokter tapi ulama, pengusaha ulama, pejabat ulama, presiden, kepala negara juga ulama, khalifah juga ulama. Nah, sistem inilah yang kalau diterapkan, Ustadz Arif, maka dibutuhkan pemimpin Islam Muslim yang mau menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Nah, itulah namanya adalah khalifah, namanya Amirul Mukminin atau Imamul A'dham. Ya, makanya menurut Syekh Taqiyuddin, pemerintahan itu adalah pemerintahan politik, yakni kepemimpinan umum kaum muslimin di seluruh dunia untuk menerapkan syariat Islam dan mengemban dakwah dan jihad ke seluruh dunia. Nah, jadi syariat Islam akan menyelesaikan seluruh persoalan dalam negeri, dan dakwah dan jihad menyelesaikan juga persoalan luar negeri. Jadi saudara kita termasuk di Palestina, Uighur, mana lagi, Rohingya, dan di belahan-belahan yang lain, Chechnya, Bosnia yang tertindas, gampang diselesaikan itu. Nah, demikian Ustaz. Artinya di dalam Islam itu juga mengatur urusan politik. Bukan hanya spiritual atau apa tadi sebutannya? Ruhiyah saja. Tapi ada juga sisi
politiknya, dan itu juga diatur di dalam Islam. Nah, bagaimana caranya kemudian agar kita ini berada dalam bukan hanya ketakwaan saja di bulan Ramadan, artinya kemudian Islam ini diterapkan juga di dalam perpolitikan sehingga tidak panas seperti sekarang ini. Ya, berarti kita ini harus ada kesabaran dan dakwah. Terus kita jelaskan ya bahwa sesungguhnya Islam ini kalau diterapkan akan lahir banyak kebaikan dan akan hilang berbagai macam kerusakan. Ini yang harus terus-menerus disadarkan oleh umat, karena umat sudah sholat, sudah puasa, sudah haji. Ini adalah Islam ruhiyah, spiritual ini. Nah, Islam politiknya ini ya, bagaimana korupsi ini akan selesai dengan hukum ya pidana di dalam Islam, hukum takzir. Nah, dijelaskan itu bagaimana hukum Islam. Demikian juga pejabat ini ya, kalau sistemnya demokrasi berbiaya mahal ya, maka ini akan terjadilah banyak kecurangan seperti sekarang. Kalau tidak ingin terjadi kecurangan, tidak ada oligarki yang menjadi bohir-bohir tadi, harus diterapkan sistem pilpres Islam gitu ya, sistem pemilu yang Islami ya. Hanya 3 hari yang kampanye itu hanya calonnya saja, murah sekali biayanya, tidak perlu 70 triliun ya. Itu 2 miliar sudah cukup itu ya, langsung dipilih, langsung diumumkan. Nah gitu ya. Nah itu yang harus dinarasikan ya, bagaimana indahnya keagungan Islam dan khilafah ini. Nah, tapi keagungan ini harus dijelaskan terus-menerus, di samping juga sesungguhnya kerusakan ini siapa sumbernya gitu. Ya. Penjajahan di negeri kita ini siapa sebenarnya? Tidak ada lain kerusakan yang ada di negeri kita ini karena diterapkan sistem sekuler kapitalis, demokrasi yang liberal. Inilah sumber dan malapetaka kerusakan yang ada di negeri kita. Kemudian dipimpin oleh kepemimpinan demokrasi yang di situ harus dibiayai dengan korupsi, dengan nepotisme, dengan dinasti keluarga. Nah, sehingga harus balik modal dengan kecurangan yang lebih besar, dengan korupsi yang lebih besar, dengan keboliman yang lebih besar, dengan penindasan kepada rakyat yang lebih besar. Tapi kalau kepemimpinan Islam, dia dibaiat sejak awal, dia bersumpah berjanji untuk mengurusi dan menyelesaikan seluruh rakyat itu dengan hukum Islam, bukan dengan oligarki, yakni dengan hukum Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, jadi kesimpulannya ada 2 poin ini Ustaz Arif. Dakwah yang kita jelaskan terus-menerus adalah kerusakan yang terjadi sekarang ini, realitas yang rusak ini karena adanya ya sistem sekuler kapitalis liberal dan kepemimpinan yang demokrasi, sehingga lahir di situ penjajahan ya. Yang kedua, umat kita sadarkan siapa mereka ini. Mereka ini adalah asing dan asing oligarki dan rezim yang dia menjadi antek dari para penjajah. Baru yang ketiga kita jelaskan realitas yang sahih adalah sistem Islam di bawah kepemimpinan khilafah Islamiyah. Ini adalah Islam yang politik yang insya Allah akan menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir tentu kita jangan sampai ya tergelincir kepada narasi-narasi yang menyudutkan kita. Ya. Jadi Islam yes, politik no. Inilah sesungguhnya narasi dari para penjajah. Islam radikal-radikul, khilafah radikal-radikul, para ulama radikal-radikul. Jadi sesungguhnya yang radikal itu adalah oligarki asing dan rezim yang menjadi antek dari asing, penjajah. Demikian. Ya. Terakhir ini mungkin Ustaz. Jadi apa yang seharusnya kaum muslimin ini, apalagi yang sedang berpuasa,
melihat kondisi perpolitikan yang sekarang ini, dikaitkan dengan upaya yang harus dilakukan sebagai seorang muslim melihat realitas yang ada ini. Iya, dengan puasa ini akan melahirkan takwa, dan takwa ini harus terus-menerus ditingkatkan dengan cara melakukan ya kajian terus, mempelajari Al-Qur'an secara mendalam. Ya, sehingga iman atau takwa yang ruhiyah tadi ini banyak sekali kisah-kisah. Tidak boleh kita ini putus asa. Sampai dalam titik tertentu seandainya takwa kita ini lurus, iman ini kita lurus hanya semata-mata untuk Islam, maka pasti akan ditolong oleh Allah SWT. Walaupun bumi ini akan runtuh, diruntuhkan oleh musuh kita, pasti kita akan dimenangkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika sudah Siti Khadijah meninggal, pamannya meninggal, anak-anaknya meninggal, orang-orang kuatnya meninggal, maka Rasul dikatakan, sudah Muhammad, kamu ini menyerah saja, ikut aja sama kami, akan kami kasih harta, kekuasaan dan lain sebagainya. Kamu sudah kalah, tidak punya backing gitu. Nah, kamu tidak punya penerus, ya. Maka ketika itu Allah SWT menurunkan ya ayat di dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itulah yang akan terputus. Coba, ya mereka orang-orang Quraisy jahiliyah sekarang ini dikubur peradaban jahiliyah itu sampai sekarang tidak bisa bangkit. Sedangkan Islam ini Rasulullah sudah meninggal, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, sampai sekarang dilanjutkan oleh para pengemban dakwah terus. Apalagi kalau khilafah berdiri lagi, maka akan dilanjutkan seantero dunia, belahan bumi timur sampai barat kelak akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Nah, yang kedua, umat juga harus meningkatkan, ya, mempelajari bahwa Islam ini tidak hanya mengatur sholat, puasa, haji, dan takdir pertolongan Allah SWT. Mempelajari datangnya pertolongan malaikat, mempelajari bahwa satu sodako saja akan dibukakan 70, ditutup 70 pintu keburukan. Tidak hanya itu, tapi harus mempelajari bagaimana mengatur dunia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin, umat harus ditingkatkan irtifaul fikri, ya, ditingkatkan taraf pemikirannya sampai pintar, sampai cerdas, bagaimana kemudian umat ini bisa mengatur ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan pemerintahan itu dengan Islam, sampai kemudian umat ini memiliki kepemimpinan yang bisa mengatur dan juga memimpin dunia. Nah, ini juga dijanjikan oleh Allah SWT. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Ya, tidaklah kami ini menurunkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk membawa rahmat. Gitu. Rasulullah ini diturunkan dengan membawa Al-Qur'an dan sunnah. Nah, dengan Al-Qur'an dan sunnah inilah kalau diterapkan akan membawa rahmat. Kalau rahmat itu ya terjadi, maka terwujudlah seluruh kebaikan dan hilanglah seluruh kerusakan. Nah, ini perspektif Islam politik, insya Allah. Luar biasa. Ternyata banyak yang kemudian perlu kita pelajari, ya. Bagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz Irwan Syaifullah, kita mempelajari terhadap kerusakan yang terjadi di negeri ini. Kemudian kita pelajari bagaimana Islam mengatur politik, ekonomi, dan banyak hal. Tadi disebutkan contohnya, misalnya ketika soal harga beras naik, ternyata solusinya gampang menurut Islam. Dan yang terakhir tadi, bagi seluruh kaum muslimin harus kemudian cerdas dan meningkatkan taraf berpikirnya supaya kemudian bisa mengemban Islam ini, meneruskan apa yang diciptakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menerapkan Islam secara menyeluruh ke seluruh penjuru dunia.
dengan kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Takbir. Allahu Akbar. Demikianlah para pemirsa sekalian MNF TV, bincang-bincang kita obrolan politik spiritual dengan tokoh pergerakan Islam Ustadz Irwan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.